Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 dengan anggota Ahmad Nizar Hasan, Muhammad Ilmi, dan Deski Molinda. Di sini kami akan mempresentasikan judul makalah kami, pengertian syarat dinyatakan pilot, problematika yang terjadi, dan upaya hukum. A. Pengertian kepilotan. Pilot atau kepilotan dari bahasa Prancis pilot, dalam bahasa Indonesia berarti kemacetan dalam pembayaran. Merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pilot oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan pengertian ini, pilot adalah suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepilotan adalah pemutusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pilot, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepilotan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pilot tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditornya. Pemerintah telah menetapkan peraturan perundangan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepilotan yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepilotan tanggal 9 September 1998, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 135. Selanjutnya, B. Problematika yang terjadi pada pilot. Peradilan niaga merupakan badan peradilan yang khusus menangani masalah kepilotan. Pengadilan tersebut merupakan badan peradilan di Indonesia yang menggunakan untuk menyelesaikan sengketa antar para pelaku usaha, khususnya masalah yang berkaitan dengan utang piutang yang bukan karena wan prestasi. Permasalahan yang banyak dihadapi oleh peradilan niaga dalam mengatasi, menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara kepilotan. Di samping itu pula, hakim yang berwenang merupakan hakim niaga yang harus tanggap dan memahami perkara kepilotan. Mengenai permasalahan yang terjadi dalam perkara kepilotan adalah mengenai penerapan pembuktian sederhana, karena permasalahan penerapan tersebut tidak dijelaskan baik pengertian maupun batasan-batasan yang secara jelas ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tentang pengertian mengenai pembuktian sederhana yang lazim disebut pembuktian secara sumir, menurut Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaja, bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana yang mengenai eksistensi dari utang debitur yang dimohonkan kepilotan yang telah jauh tempo. Selanjutnya ada eksistensi dari dua atau lebih kreditor dan debitur yang dimohonkan kepilotan. Dengan begitu, hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah perkara kepilotan yang timbul karena adanya utang yang tidak dipenuhi dapat dibuktikan secara sederhana atau tidak? Jika dalam
memeriksa dan telah memenuhi unsur-unsur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, apakah majelis hakim dapat memutuskan perkara kepailitan begitu saja tanpa melihat pertimbangan lain? Apakah majelis hakim hanya semata-mata menetapkan aturan hukum dan mengabaikan parameter lain? Hal-hal tersebut tidak dijelaskan dalam undang-undang, sehingga penyelesaiannya masalah-masalah itu sepenuhnya bertanggung pada pertimbangan hakim majelis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya atas nama Muhammad Ilmi ingin melanjutkan pemaparan materi dari dua teman saya tadi. Yang selanjutnya tentang upaya hukum dari kepailitan tersebut. Hukum kepailitan, UKK dan PKPU memberikan peluang bagi para kreditur untuk mengajukan kepailitan. Bahkan diberi peluang bagi para kreditur untuk upaya perdamaian. Upaya perdamaian atau akord dapat diajukan oleh salah satu pihak guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Putusan pailit berdasarkan UKK dan PKPU membawa dampak atau akibat terhadap debitur, sebagaimana pasal 21 UKK dan PKPU menentukan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan. Pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Berarti kepailitan merupakan sita umum untuk menghindari sita perorangan. Sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur dimaksud untuk kepentingan semua kreditur yang bersangkutan yang dijalankan oleh seorang hakim pengawas. Ya baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.